Hai, aku Kat, 16 tahun. Pernahkah kamu melakukan hal apapun yang gila? Kamu tahu, lompat dengan parasut, atau mungkin makan serangga karena sebuah taruhan. Aku suatu kali bertaruh aku bisa menggoda 30 pria, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menggoda pria gay. Tonton cerita ini sampai akhir dan kamu akan tahu bagaimana aku keluar dari cerita ini dan bagaimana aku masuk ke dalamnya. Sejak kecil, Chelsea dan aku adalah teman baik. Kita sangat mirip sampai banyak yang berpikir kita adalah saudara. Tapi semakin kita dewasa, kita semakin berbeda. Dan masalahnya bukan pada Chelsea, tapi orang tuanya. Kamu tahu, bagaimana menceritakannya dengan santai? Mereka sangat membosankan. Selalu terlalu tenang, mengagumi kedisiplinan dan aturan ketat. Tapi kita masih berhasil mengeluarkannya dan mengguncang kerajaan mereka. Jadi itu berlangsung terus sampai suatu hari, kita melampaui batas. Sedikit terbawa akan permainan, kita membuat banjir kecil. Orang tuanya marah dan membuat Chelsea menjadi tahanan rumah untuk beberapa bulan. Dan di waktu itu, Chelsea berubah dari penurut menjadi gadis yang pendiam dan mandiri. Dan segera dia berubah menjadi gadis yang muram, membosankan, dan sangat pemalu. Apa kamu mampu untuk melihat teman baikmu berubah perlahan menjadi seorang gadis penakut? Aku tidak bisa, dan aku memutuskan untuk memunculkan kembali Chelsea sesungguhnya ke dunia, tak peduli apapun. Tapi keinginanku hampir tak berguna. Itu seperti Chelsea tidak tertarik lagi akan apapun. Tapi seseorang tidak bisa acuh akan semua hal. Aku memutuskan untuk mengikutinya. Pengintaian menunjukkan bahwa Chelsea bergaul di toko buku komik sepanjang hari. Tapi dia membenci buku komik. Itu bukan mereka. Dan lalu semuanya terungkap. Penjual mudanya yang ditatap oleh Chelsea, itu adalah alasannya. Segera setelah Chelsea keluar ke jalanan, aku menghampirinya dan memeluknya. Berkata, "Hai, aku tahu rahasiamu." Dia mundur, tapi ketika aku menanyakannya tentang perasaannya akan pegawai toko itu, dia langsung menepisnya. Ternyata Chelsea sangat jatuh cinta, tapi takut untuk mengambil langkah pertamanya. Aku bukan ahli dalam hal percintaan, tapi aku memiliki beberapa hubungan singkat tahun lalu. Dan aku memutuskan untuk membantu Chelsea memenangkan cintanya. Tapi ternyata Chelsea terinspirasi oleh orang tuanya. Seorang gadis tidak seharusnya mengambil langkah pertama dan mengajak perkenalan duluan. Aku berusaha meyakinkannya bahwa itu tidak buruk untuk berkenalan. Aku sudah beberapa kali mengajak berkenalan, tapi Chelsea mentertawakanku. Dia berkata dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pria menggodaku. Itu bukan disebut berkenalan. Tawa Chelsea menyinggungku. Aku tidak duduk di rumah, perlahan menghilang. Aku harus menaruhnya di tempatnya. Chelsea berbicara di depanku bahwa dia tidak akan mempercayainya sampai setidaknya satu pria menciumku. 10 lebih baik. Aku menghentikan Chelsea dengan sebuah gestur yang menjawab, "Biarkan itu menjadi beberapa lusin. Kamu lihat." Chelsea yang bodoh, kejam, membosankan. Aku sangat ingin mendapatkannya kembali, tapi aku lupa betapa sombongnya aku. Tapi taruhan adalah taruhan. Aku memutuskan untuk mulai dengan sebuah kafe, di mana aku seketika menemukan pria duduk sendiri. Aku duduk di sebelahnya dan mulai bercerita tentang diriku dan memujinya. Itu hanya beberapa menit untuk perkenalan kami. Semua berjalan cukup lancar. Pria itu bahkan tersenyum manis, tapi seketika dia berbalik padaku, menatap, mengambil alat dari kupingnya dan bertanya apa yang kuinginkan darinya.
Aku lari tanpa melihat, terbakar malu. Percobaan pertama gagal, tapi itu terlalu dini untuk menyerah. Aku memutuskan untuk mencoba keberuntungan di taman dan menghampiri seorang pria tampan. Kita tersenyum pada satu sama lain, memperkenalkan diri dan aku berusaha menggodanya. Tapi, Tuhan, dia terlalu cepat. Aku mulai terjatuh ke belakang, dan pria itu hanya mengangkat bahu. Untuk fans dari berlari, tidak ada yang lebih penting dari berlari. Berusaha mengejar napasku, aku melihat pria itu kabur dariku dan dengannya harapanku untuk memenangkan argumen. Aku menyadari bahwa kencan kilat bukanlah untukku. Apa Chelsea benar dan itu takdir seorang gadis untuk menunggu dengan sabar untuk langkah pertama dari seorang pria? Tapi ketika Chelsea bertanya bagaimana keadaanku, aku menyadari aku belum siap mengaku kalah. Aku kembali ke internet dan hampir setuju untuk sebuah kencan dengan pria. Ketika aku tidak sengaja melihat sebuah klub hati kesepian. Sebuah klub tertutup dengan biaya masuk, aturan ketat dan hanya untuk orang-orang serius. Begitu yang tertulis di aturannya. Aku melihat melalui daftar peserta untuk pertemuan berikutnya, dan melihat beberapa pria dan sepasang gadis berambut pendek. Bagus, hampir tidak ada saingan. Itu tidak sampai aku tiba di pertemuan dan menyadari kenapa semua pria ada di sana. Sial, para pria ini hanya tertarik pada pria. Sekarang aku mengerti kenapa di sana ada banyak aturan dan biaya masuk. Anggota dari klub sangat serius untuk mencari cinta. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah membayar biaya pendaftaranku. Jadi aku tinggal sampai akhir hari. Aku mendengarkan beberapa seminar, meminum kopi gratis, dan berbicara pada pria, menghindari pertanyaan aneh. Sebagai permintaan pribadi, aku meminta semua pria untuk mengambil foto kami berpelukan dan berciuman. Para pria dengan senang hati setuju dan aku mendapat banyak foto. Chelsea terkejut. Dia tidak mengharapkanku untuk memenangkan perdebatan bodoh ini. Aku membuatnya menepati janjinya untuk pergi dan bertemu dengan cintanya. Chelsea mulai meminta saran dariku, dan aku mulai membual. Jadilah orang yang tegas, percaya diri, keluarkan tangan ini dan tanyakan dengan berani. Ayo pergi berkencan. Kita masuk ke toko itu, dan aku mendorong Chelsea menuju takdirnya. Tapi Chelsea pucat dan gugup. Berjalan melewati pegawai muda itu dan menuju pegawai bagian penukaran. Dan lalu itu menyadarkanku. Selama ini Chelsea tidak melihat pria itu. Tapi pada gadis tidak menarik itu. Itu sangat jelas temanku bersemangat. Aku bergegas menyelamatkannya. Tapi sebelum aku sampai, Chelsea sudah mencapai cintanya. Chelsea dengan percaya diri mengambil tangan gadis itu dan berkata seluruh toko dengan suara lantang, "Ayo pergi berkencan." Di sana ada tatapan horor dari gadis itu. Tapi ketika dia menyadarinya, dia dengan halus menolak Chelsea. Semenit kemudian aku menenangkan teman baikku di taman terdekat. Merasa bersalah, aku memutuskan untuk memberitahu semuanya. Aku berkata padanya bagaimana aku bertemu dengan para pria itu dan bagaimana itu berakhir. Dan lalu aku menceritakan tentang klub hati kesepian. Chelsea mendengarkanku tanpa menunjukkan emosi dan ketika aku selesai, dia hanya tertawa. Aku tidak mengharapkan ini. Chelsea tertawa, memegang perutnya dan menghapus air mata. Segera kita tertawa bersama. Dua teman yang bersemangat seperti di masa lalu. Dan aku menyadari bahwa sekarang kita mulai mengerti satu sama lain lagi. Kita kakak beradik kembali. Chelsea diterima di klub dan di sana dia bertemu dengan seorang gadis yang dia sangat suka. Ya, aku mengumpulkan diriku dan berpetualang untuk bisa berkenalan lagi. Dan kamu tahu apa? Aku berhasil. Tapi ada cerita lain. Pernahkah kamu memiliki saat aneh ketika kamu bertemu dengan seseorang? Bagaimana kamu berhasil memenangkan hati orang yang kamu cintai? Bagikan di komentar. Like dan subscribe di channel ini
dan klik tombol loncengnya, jadi kamu tidak ketinggalan video baru.